Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ferdiansyah, NIM saya 28922501116. Saya akan menjelaskan tentang manajemen modal. Satu adalah pengertian manajemen modal kerja. Dua, sasaran manajemen modal kerja. Tiga, jenis-jenis dan komponen modal kerja. Empat, kebijakan dan penentuan kebutuhan modal modal kerja. Oke, yang satu dulu. Pengertian manajemen modal kerja. Beberapa ahli mendefinisikan modal kerja sebagai berikut. A. Dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. B. Investasi perusahaan di dalam aktivitas jangka pendek seperti kas, sekuritas, atau saham berharga, piutang dagang, dan persediaan. Konsep dan sasaran manajemen manajemen modal kerja. Konsep konsep kuantitatif. Dalam konsep kuantitatif modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktivitas lancar yang berupa kas, piutang, dan persediaan. Dana yang tertanam dalam aktivitas lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini adalah modal kerja bruto atau gross working capital. B. Konsep kualitatif. Konsep ini berdasarkan sebagian dari aktiva yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditas, yaitu yang merupakan kelebihan aktivitas lancar di atas utang lancarnya. C. Konsep fungsional. Konsep ini berdasarkan fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam atau didefinisikan dalam bentuk aktivitas lancar atau harta jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan barang yang selalu berputar dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan. Kamu memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktivitas lancar, sehingga tingkat pengambilan investasi marginal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktivitas aktiva tersebut. Meminalkan dalam jangka panjang biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. C. Mengawasi arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber utang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. D. Jenis-jenis dan komponen modal kerja. Oke, ini aja. Tiga, jenis-jenis dan komponen modal kerja. W. B. Taylor atau Rianto 2001 menggolongkan jenis-jenis modal kerja dalam dua kelompok utama berikut. A. Modal kerja permanen atau permanent working capital. Permanent working capital dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu satu, modal kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjamin agar perusahaan tetap dapat beroperasi terus. Dua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan dapat beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sebesar kapasitas normal dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pengertian normal di sini adalah dalam arti dinamis.
B. Modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel atau variable working capital yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja ini dibedakan satu, modal kerja musiman, seasonal working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim. Modal kerja siklis atau sailing working capital, itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjuktur. Ada alternatif untuk pemenuhan kebutuhan dana dalam kaitannya dengan aktiva lancar yaitu sebagai berikut. Satu, matching approach. Pendekatan ini akan membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dengan sumber dana jangka panjang baik utang jangka panjang maupun modal sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko perusahaan apabila sumber dana yang digunakan adalah sumber dana jangka pendek pada saat jatuh tempo. Perusahaan tidak dapat membayarnya kembali. Kedua, conservative approach. Pendekatan ini akan membiayai aktiva tetap dan aktiva lancar permanen serta sebagai aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Dengan demikian, struktur utang jangka pendek akan lebih kecil dibandingkan dengan matching approach. Keputusan ini dimaksudkan untuk lebih memperkecil risiko meskipun akan memperkecil keuntungan yang diharapkan tersedia untuk pemegangan saham karena biaya utang jangka panjang pada umumnya lebih besar daripada biaya utang jangka pendek. Hal ini disebabkan risiko dalam utang jangka panjang relatif lebih besar daripada utang jangka pendek yang relatif lebih kecil. 4. Kebijakan dan penentuan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan beberapa besarnya modal kerja yang dibutuhkan kita, dapat menggunakan beberapa metode penentuan besar modal kerja, yaitu sebagai berikut. A. Metode keterkaitan dana. Untuk besarnya modal kerja dengan metode ini, kita perlu mengetahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Satu, periode terikat modal kerja. Dalam periode ini, jangka waktu yang diperlukan dimulai sejak kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lagi semakin lama periode terikatnya modal kerja, semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja. Demikian pula sebaliknya. Dalam periode ini, kas per hari merupakan pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk membeli bahan baku, bahan penolong, bahan pembayar upah, pembayaran biaya, pemasaran, dan pembayaran tunai lainnya. Di metode perputaran modal kerja dalam metode ini, besarnya modal kerja ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja, seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan baik periode perputaran. Modal kerja atau working capital turnover period dimulai saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut, semakin cepat perputarannya atau semakin tinggi tingkat perputarannya, turnover rate-nya, penjualan dengan kredit. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.